Di tengah malam hujan deras di Jakarta, pintu rumah besar di kawasan Menteng terbuka lebar, dan suara ayah Sinta bergema seperti petir. "Kau bukan anakku lagi. Keluar dari sini," teriaknya, wajahnya memerah karena marah dan malu. Sinta, gadis berusia 22 tahun itu, berdiri gemetar di ambang pintu, tas ransel di bahunya, air mata bercampur hujan membasahi wajahnya, sementara ibunya hanya menangis di sudut ruangan, tak berani membelah. Itu adalah malam yang menghancurkan segalanya. Sinta baru saja ketahuan oleh keluarganya. Surat-surat cintanya kepada Rina, teman kuliahnya yang juga kekasih rahasianya, ditemukan oleh adik perempuannya, Lila, yang tanpa ragu melaporkannya kepada orang tua. Lila, yang berusia 18 tahun, selalu iri pada kakaknya yang pintar dan populer di universitas. "Ini dosa besar, Kak. Kau harus dihukum," kata Lila dengan nada penuh keyakinan, seolah dia sedang menyelamatkan keluarga dari aib. Sinta memohon, "Lila, tolong. Ini aku yang sebenarnya. Aku mencintai Rina." Tapi ayahnya, seorang pengusaha sukses yang taat agama, tak mau mendengar. "Di rumah ini tidak ada tempat untuk orang seperti kau. Pergi dan jangan pernah kembali." Sinta melangkah keluar, hujan membasahi tubuhnya hingga ke tulang. Dia tak punya tempat tujuan, hanya ponsel di sakunya dengan pesan terakhir dari Rina, "Aku tunggu di stasiun." Rina, gadis cantik dengan rambut panjang hitam dan senyum yang selalu menenangkan Sinta, adalah satu-satunya orang yang mengerti. Mereka bertemu di kampus Universitas Indonesia, di kelas sastra, di mana diskusi tentang puisi Chairil Anwar berubah menjadi percakapan pribadi yang mendalam. Awalnya, Sinta menyangkal perasaannya. Di Indonesia, di mana norma masyarakat masih kuat memegang nilai-nilai tradisional, mencintai sesama jenis adalah tabu. Tapi Rina, yang berasal dari keluarga liberal di Bandung, membuat Sinta merasa hidup untuk pertama kalinya. Malam itu, di stasiun Gambir yang ramai, Rina memeluk Sinta erat. "Kita akan baik-baik saja, sayang. Aku punya teman di Surabaya, kita bisa tinggal di sana sementara." Tapi Sinta tahu, ini baru awal dari perjuangan. Dia kehilangan segalanya, keluarga, rumah, bahkan beasiswa kuliahnya yang bergantung pada dukungan ayah. Di kereta malam menuju Surabaya, Sinta menatap jendela, memikirkan Lila. Adiknya yang dulu begitu dekat, sekarang menjadi pengkhianat. "Mengapa kau lakukan ini, Lila?" gumam Sinta dalam hati. Lila selalu dimanja sebagai anak bungsu, dan mungkin dia takut kehilangan perhatian orang tua jika Sinta tetap sempurna di mata mereka. Di Surabaya, mereka tinggal di apartemen kecil milik teman Rina, seorang aktis yang diam-diam membantu banyak orang seperti mereka. Sinta mulai bekerja sebagai barista di kai kecil, sementara Rina melanjutkan studinya secara online. Hidup baru ini penuh tantangan. Sinta sering terbangun malam-malam, mimpi buruk tentang ayahnya yang mengusirnya. "Apakah aku salah?" tanyanya pada Rina. Rina selalu menjawab, "Tidak, sayang. Cinta kita benar. Masyarakat yang salah." Tapi di dalam hati Sinta ada konflik. Dia dibesarkan dalam keluarga Muslim yang taat, di mana pernikahan heteroseksual adalah norma. Ayahnya sering bercerita tentang nilai-nilai keluarga, dan sekarang Sinta merasa seperti pengkhianat terhadap warisan itu. Suatu hari, di KAE, Sinta mendengar berita tentang demonstrasi anti-LGBTQ di Jakarta. Gambar-gambar menunjukkan orang-orang berteriak, "Lindungi anak-anak kita dari penyimpangan." Hati Sinta sakit. Dia ingat bagaimana Lila, dengan mata penuh kebencian, menyerahkan surat-surat itu kepada ayah. Mungkin Lila takut, atau mungkin dia benar-benar percaya itu dosa. Sinta mencoba menghubungi Lila lewat media sosial, tapi diblokir. Mungkin suatu hari dia akan mengerti, kata Rina. Tapi Sinta ragu.
pengkhianatan itu terlalu dalam. Tahun pertama berlalu dengan cepat. Sinta belajar mandiri, tapi luka itu tak pernah sembuh. Dia sering berpikir tentang ibunya, yang diam saja saat pengusiran. Mengapa ibu tak bela aku? Itu adalah pertanyaan yang menghantui. Di Surabaya, komunitas kecil memberi dukungan, tapi Sinta tetap merasa terisolasi. Rina menjadi pilarnya, tapi bahkan hubungan mereka diuji. Suatu malam, mereka bertengkar hebat. Kau selalu memikirkan keluargamu. Lupakan mereka, kata Rina marah. Sinta menangis, mereka bagian dari aku, Rina. Aku tak bisa begitu saja. Akhirnya, mereka berdamai, tapi Sinta tahu perjalanan ini panjang. Dia mulai menulis jurnal, mencurahkan semua konflik batinnya, antara cinta sejati dan norma masyarakat, antara pengampunan dan dendam. Di akhir tahun pertama, Sinta mendapat pekerjaan lebih baik sebagai editor relance untuk majalah online. Hidup mulai stabil, tapi bayang-bayang masa lalu tetap ada. Suatu hari, dia melihat postingan Lila di Instagram, tersenyum bahagia dengan keluarga. Hati Sinta perih. Apakah kau bahagia sekarang, Lila, tanpa aku? 2 tahun berlalu sejak Sinta meninggalkan Jakarta. Di Surabaya, dia dan Rina telah membangun kehidupan baru. Apartemen kecil mereka sekarang terasa seperti rumah, dihiasi dengan buku-buku sastra dan oto-oto kenangan yang tak melibatkan keluarga Sinta. Sinta bekerja sebagai editor di sebuah penerbit buku independen, sementara Rina menjadi guru les bahasa Inggris. Mereka bergabung dengan kelompok dukungan lokal, di mana cerita-cerita serupa dibagikan, orang tua yang menolak, teman yang menjauh, dan masyarakat yang memandang rendah. Tapi konflik batin Sinta semakin dalam. Setiap malam, dia bermimpi tentang rumah lama, tentang Lila kecil yang dulu bermain boneka bersamanya. Kak, aku sayang Kak Sinta, kata Lila dalam mimpi. Bangun tidur, Sinta merasa bersalah. Apakah dia seharusnya bertahan dan menjelaskan lebih banyak? Atau apakah pergi adalah pilihan benar? Rina melihat perubahan itu. Kau perlu bicara dengan seseorang, sayang. Mungkin terapis. Sinta setuju dan mulai sesi konseling dengan psikolog yang mengerti isu. Di sesi pertama, psikolog bertanya apa yang paling menyakiti. Sinta menjawab, pengkhianatan Lila. Dia adikku, tapi dia yang melaporkan. Psikolog menggali lebih dalam, mungkin Lila juga korban norma masyarakat. Dia dibesarkan dengan keyakinan yang sama. Sinta marah awalnya, tapi lambat laun mengerti. Di Indonesia, di mana undang-undang anti semakin ketat, anak muda seperti Lila sering dicuci otak oleh propaganda. Tapi pengertian itu tak hilangkan sakit hati. Suatu hari, Sinta mendapat telepon dari nomor tak dikenal. Itu ibunya. Sinta. Ini ibu. Suara ibu gemetar. Sinta hampir menutup, tapi mendengar. Ayah sakit, Sinta. Kanker. Dia tak mau kau tahu, tapi Lila. Lila dalam masalah. Sinta terdiam. Masalah apa? Ibu menangis, Lila hamil di luar nikah. Pacarnya kabur. Ayah marah besar, hampir usir dia juga. Ironi itu menyakitkan. Lila yang dulu menuduh Sinta berdosa, sekarang menghadapi aib serupa. Sinta tak langsung pulang. Dia diskusikan dengan Rina. Ini jebakan, sayang. Mereka mungkin ingin kau kembali hanya untuk Lila. Tapi Sinta ragu. Lila adikku. Meski dia sakiti aku tak bisa biarkan dia sendirian. Konflik moral ini menyiksa. Apakah pengampunan berarti lemah? Atau itu kekuatan? Di kelompok dukungan, teman-teman beri nasihat beragam. Ada yang bilang, jangan kembali, mereka tak pantas.
Yang lain, ini kesempatan untuk tunjukkan cinta sejati. Akhirnya, Sinta putuskan tak pulang dulu. Dia kirim uang anonymously untuk Lila melalui teman lama. Tapi ibu hubungi lagi. Lila depresi berat, Sinta. Dia bilang ingin mati. Kata-kata itu menusuk. Sinta ingat masa kecil saat Lila sakit dan Sinta jaga semalaman. Cinta saudara itu tak hilang begitu saja. Rina marah, kau akan terluka lagi. Tapi Sinta jawab, ini risiko yang harus kuambil. Di Jakarta, Lila memang dalam kegelapan. Hamil 4 bulan, pacarnya, seorang mahasiswa kaya, tinggalkan dia setelah tahu. Ayah, meski sakit, marah, kau bawa malu keluarga. Ibu coba lindungi, tapi ayah tegas. Lila ingat bagaimana dia usir Sinta. Apa ini karmaku, gumamnya. Dia coba hubungi Sinta lewat email rahasia, tapi tak balas. Malam-malam, Lila menangis, memeluk perutnya. Aku tak ingin seperti ini, bayi. Sinta akhirnya putuskan pergi ke Jakarta diam-diam, dia tinggal di hotel murah, hubungi ibu. Pertemuan pertama dengan ibu di taman kota. Ibu peluk Sinta, menangis. Makan ibu, nak. Ibu takut pada ayah. Sinta peluk balik, tapi hati masih sakit. Bagaimana Lila? Ibu cerita semuanya, Lila dikurung di rumah, ayah tak mau lihat dia. Sinta putuskan temui Lila. Di rumah lama, Sinta masuk lewat pintu belakang. Lila terkejut melihat kakaknya. Kak Sinta. Wajah Lila pucat, tubuhnya lemah. Sinta duduk di sampingnya. Aku dengar kau dalam masalah. Lila menangis, maafkan aku, Kak. Aku salah. Aku iri dan takut. Pengakuan itu datang deras. Lila cerita bagaimana setelah Sinta pergi, dia sadar kesalahannya. Tapi terlambat. Sekarang, dia sendiri korban norma yang sama. Sinta dengar, campur aduk. Bagian dirinya ingin marah, tapi yang lain ingin lindungi. Kita akan atasi ini bersama, kata Sinta. Tapi ayah tahu kehadiran Sinta. Konfrontasi tak terhindarkan. Kehadiran Sinta di rumah membuat suasana tegang. Ayah, yang sedang kemoterapi, duduk di kursi roda, memandang Sinta dengan mata penuh amarah campur kelelahan. Kau berani kembali setelah apa yang kau lakukan, katanya lemah. Sinta berdiri tegar, aku kembali untuk Lila, ayah. Bukan untuk diriku. Ibu berdiri di antara mereka, memohon damai. Lila, dari kamarnya, mendengar semuanya, hati berdegup kencang. Konfrontasi itu pecah. Ayah tuduh Sinta membawa pengaruh buruk. Kau yang mulai semua ini. Karena kau, Lila jadi begini. Sinta balas, tidak, ayah. Ini karena norma kaku yang ayah ajarkan. Lila takut seperti aku dulu. Kata-kata itu menyakitkan. Ayah ingat malam pengusiran, bagaimana dia tak bisa terima putrinya lesbian. Di Indonesia, di mana atua ulama sering menentang LGBT, ayah merasa bertanggung jawab melindungi keluarga. Tapi sekarang, melihat Lila hamil, dia ragu. Apa yang harus kulakukan, gumamnya sendirian. Sinta habiskan waktu dengan Lila. Mereka bicara panjang. Lila cerita tentang pacarnya, bagaimana dia jatuh cinta tapi ditinggalkan. Aku pikir dia berbeda, Kak. Sinta dengar, ingat Rina. Cinta bisa menyakitkan, tapi juga menyembuhkan. Lila tanya tentang kehidupan Sinta. Kau bahagia dengan wanita itu? Sinta angguk, ya. Rina adalah segalanya. Lila menangis, aku salah menilaimu. Aku takut masyarakat, takut ayah. Perlahan, ikatan saudara pulih. Sinta bantu Lila ke dokter kandungan, bayar biaya diam-diam, tapi masyarakat mulai gosip.
Tetangga lihat Sinta kembali, bisik-bisik tentang desi penyimpang. Di masjid, ayah dengar ceramah tentang dosa ina dan homoseksualitas. Hati ayah konlik. Dia panggil Sinta bicara pribadi. "Mengapa kau seperti ini?" tanya ayah. Sinta jawab, "Ini aku, ayah. Bukan pilihan." Diskusi panjang, ayah cerita masa mudanya, bagaimana tekanan sosial bentuk dia. Tapi masalah baru muncul. Pacar Lila, Andi, kembali, tapi bukan untuk tanggung jawab. Dia ancam sebar foto intim Lila jika tak beri uang. Lila panik. Sinta tahu, marah besar. "Kita laporkan polisi." Tapi Lila takut, ini akan bikin aib keluarga lebih besar. Konflik moral lagi, lindungi Lila atau biarkan dia bayar harga. Sinta putuskan konfrontasi Andi. Di KAE, Sinta temui Andi. "Tinggalkan adikku atau aku laporkan." Andi tertawa, "Siapa kau?" "Si lesbian yang diusir." Kata itu sakit, tapi Sinta tegar. Kembali ke rumah, Sinta cerita pada Rina, ia telepon. "Rina khawatir, pulanglah, sayang. Ini bahaya." Tapi Sinta tak bisa. "Aku harus selesaikan ini." Malam itu, ayah sakit parah, masuk rumah sakit. Dirs Cipto Mangunkusumo, keluarga berkumpul. Ayah minta maaf pada Sinta, "Aku salah, nak. Aku takut kehilanganmu." Air mata ayah jatuh. Sinta peluk ayah, "Aku makan, ayah." Tapi Lila masih depresi. Dia pertimbangkan aborsi, tapi Sinta cegah. "Ini pilihanmu, tapi pikirkan baik-baik." Diskusi etis panjang, hak tubuh, tanggung jawab, masyarakat. Lila putuskan lanjutkan kehamilan, tapi adopsi bayi. Sinta dukung. Tapi gosip makin kencang. Teman lama Sinta hubungi, tanya, "Benar kau lesbian?" Sinta jawab tegas, "Ya, dan aku bangga." Konflik puncak mendekat. Andi kirim foto ke ayah. Ayah marah, tapi kali ini bela Lila. "Kita laporkan." Keputusan itu ubah segalanya. Polisi tangkap Andi, tapi prosesnya panjang, penuh tekanan media. Keluarga jadi sorotan. Sinta hadapi wartawan, "Ini bukan tentang orientasiku, tapi keadilan." Di tengah chaos, Sinta sadar, kembali ini adalah pengorbanan besar. Dia kehilangan priyasi, tapi dapatkan keluarga kembali. Tapi apakah layak? Proses hukum terhadap Andi berlangsung alot. Di pengadilan Jakarta, Lila bersaksi dengan gemetar, Sinta di sampingnya. "Dia ancam saya," kata Lila. Andi bela diri, dia yang menggoda. Tapi bukti kuat, Andi Dionis 6 bulan. Kemenangan itu pahit. Media liput, sebut keluarga bermasalah, satu putri hamil luar nikah, yang lain lesbian. Ayah, yang sudah lemah, baca berita, hati hancur. Di rumah, ayah bicara dengan Sinta. "Aku lihat kau kuat, nak. Lebih kuat dari aku." Sinta tersenyum sedih, "Itu karena pengalaman, ayah." Mereka diskusikan masa depan. Ayah minta Sinta bawa Rina. "Aku ingin kenal dia." Sinta terkejut, tapi setuju. Rina datang ke Jakarta, bertemu keluarga. Awalnya tegang, tapi Rina cerita tentang pekerjaannya, impiannya. "Ibu suka Rina, kau baik untuk Sinta." Lila peluk Rina, "Terima kasih sudah jaga kakak." Tapi masyarakat tak berhenti. Di media sosial, hate komen banjir. Keluarga amoral. Sinta baca, sakit hati. Dia putuskan bicara publik. Di podcast Sinta cerita kisahnya. "Saya diusir karena mencintai wanita. Tapi saya kembali untuk adik saya. Cinta keluarga lebih kuat dari hati." Podcast viral, banyak dukungan, tapi juga ancaman. Lila melahirkan bayi laki-laki sehat. Dirs, keluarga bahagia.
Lila putuskan adopsi ke pasangan baik. Ini terbaik untuknya, kata Lila. Sinta dukung, tapi lihat Lila sedih. Kau yakin? Lila angguk, ya kak. Aku belajar dari kesalahan. Ayah semakin lemah. Di hari-hari terakhir, dia cerita banyak pada Sinta. Aku salah mendidik kalian dengan ketakutan. Sinta makan sepenuhnya. Saat ayah meninggal, keluarga berkabung. Di pemakaman, banyak orang datang, tapi gosip tetap. Sinta berdiri tegar, pegang tangan Rina. Setelah itu, Lila putuskan tinggal dengan Sinta di Surabaya. Aku ingin mulai baru, Kak. Ibu ikut, tinggalkan rumah lama. Di Surabaya, mereka bangun kehidupan baru. Lila ikut kelompok dukungan, sadar bagaimana norma masyarakat rusak banyak nyawa. Aku dulu bagian dari itu, kata Lila pada Sinta. Sinta jawab, kita semua korban, tapi bisa berubah. Tapi masa lalu kembali. Teman lama Lila hubungi, cerita bahwa Andi bebas dan ancam balas dendam. Sinta khawatir. Kita harus hati-hati. Konflik baru, apakah lari lagi atau hadapi? Sinta putuskan hadapi. Dia hubungi polisi, dapat perlindungan. Di tengah itu, Sinta dan Rina rencanakan pernikahan simbolis. Di pantai Bali, dengan teman-teman Led. Lila jadi saksi. Aku bahagia untukmu, Kak. Tapi di Bali, Andi muncul, konfrontasi. Kau hancurkan hidupku, teriak Andi. Sinta balas, kau yang hancurkan Lila. Perkelahian hampir terjadi, tapi polisi datang. Kembali ke Surabaya, keluarga lebih kuat. Tapi Sinta renungkan pengorbanan, kehilangan ayah, priasi, ketenangan. Apakah worth it? Hidup baru di Surabaya membawa kedamaian sementara. Sinta, Rina, Lila, dan ibu tinggal bersama di rumah sederhana. Lila mulai kuliah lagi, fokus pada psikologi, ingin bantu orang seperti dirinya. Ibu belajar terima Rina sebagai bagian keluarga. Kau seperti anakku, kata ibu pada Rina. Sinta lihat perubahan itu, hati hangat. Tapi luka lama kadang muncul. Suatu malam, Lila mimpi buruk tentang masa lalu. Aku makan diriku belum, Kak, tanya Lila. Sinta jawab, pengampunan butuh waktu. Mereka bicara tentang momen pengkhianatan. Lila akui, aku iri karena kau berani jadi diri sendiri. Aku takut. Sinta paham, aku juga takut dulu. Di komunitas, Sinta jadi aktivis. Dia bicara di seminar tentang hak di Indonesia. Kita butuh perubahan undang-undang, katanya. Banyak dukungan, tapi oposisi kuat. Suatu hari, demonstrasi anti di Surabaya, Sinta ikut kontrademo. Di sana, dia lihat wajah-wajah penuh hati, ingat ayah dulu. Mereka korban indoktrinasi, gumam Sinta. Konflik terakhir datang saat Lila jatuh cinta lagi pada wanita. Kak, aku seperti kau, kata Lila malu. Sinta terkejut, tapi dukung. Ini normal, Lila. Tapi ibu syok. Tidak lagi, kata ibu. Konfrontasi keluarga lagi. Sinta bela Lila, ibu belajar dari masa lalu. Ibu menangis, tapi akhirnya terima. Aku tak ingin kehilangan kalian lagi. Rina dan Sinta nikah simbolis, dihadiri keluarga. Itu momen bahagia. Tapi Sinta renungkan perjalanan, dari pengusiran, pengkhianatan, hingga rekonsiliasi. Harga yang dibayar tinggi, tahun-tahun kesepian, luka batin, kehilangan ayah. Di akhir, Sinta tulis buku tentang kisahnya, judul Pengampunan di Tengah Badai. Buku laris, picu debat nasional tentang dan keluarga. Apakah pengampunan selalu layak diberikan, bahkan setelah pengkhianatan terdalam?